Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Ada di Queen Berkati Tuhan, jumpa kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 16 yang berjudul Kesaksian tentang Kebangkitan Kristus. Nah adikku, pembacaannya terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah adikku yang berkati Tuhan, seperti biasanya sebelum Inci baca cerita, Inci mesti sapa dulu untuk anak-anakku yang diberkati Tuhan. Nah, apa kabar hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan adik-adikku yang berkati Tuhan, kita akan membahas Bina Anak pelajaran 16 yang berjudul Kesaksian tentang Kebangkitan Kristus. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelum mulai, torang minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, mau tuntun pat orang semua, supaya itu firman yang torang dengar, itu firman yang torang baca, itu firman yang torang renungkan, nyandak sia-sia, tetapi menjadi berkat untuk torang semua. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, mari sama-sama torang berdoa. Tutup mata supaya torang lele orang. Kunci tangan, lipat tangan supaya torang pe tangannya ndak korek-korek orang. Dan torang tunduk kepala, torang rasa rendah diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Firman-Mu penuntun kehidupan kami. Terang bagi jalan kami. Kami akan membaca, kami akan merenungkannya. Maka Tuhan berilah kami hikmat supaya kami mengerti dan boleh melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di mana saja kami berada, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap mendengar, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekali lagi Inci panggil paturang semua, mari turang membaca Alkitab yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat yang pertama, pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kristus. Nah, begini bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dari yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua-belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Torang dikatakan berbahagia apabila torang dengar firman Tuhan, torang simpan firman Tuhan dalam hati, kon torang lakukan di setiap kehidupan torang. Nah adik-adik, sebelum mulai seperti biasanya Inci mau tanya. Nah, kalau torang orang Kristen ditanya, betul so Tuhan Yesus bangkit, mau dipercaya itu? Pasti torang dengan iman yang sudah dikasih dipercaya memang Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Nah, torang pasti bilang apa? Percaya no, torang kok percaya Tuhan Yesus bangkit. Bahkan melalui kematian dan kebangkitannya, torang diselamatkan. Ada di Queen berkati Tuhan.
Nah, itu kegiatan-kegiatan torang bikin untuk merayakan apa? Merayakan Paskah. Torang bersuka cita, torang bikin selebrasi Paskah, torang bikin pawai obor, torang buat macam-macam kegiatan untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus hari Paskah. Nah, itu merupakan torang wujud percaya tuh. Percaya dengan apa? Torang merayakan dengan sukacita iman karena torang bangga dan torang bersyukur punya Tuhan dan Allah yang hebat, yaitu Tuhan Yesus yang mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik, kalau Inci tanya yang bukan Kristen, Inci tanya, mau ini percaya Tuhan Yesus bangkit? Pada orang tagaga. Nah, antara ya dengan apa? Tapi bingung orang tuh, iya. Memang secara manusia sulit dipercaya, apalagi tuh orang-orang yang percaya tuh, orang-orang yang bukan Kristen. Pada orang kok percaya, betul itu masa ada orang mati su bangkit. Tapi torang dengan sukacita iman, torang percaya, torang punya iman, ya, bahwa benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Makanya torang disebut berbahagia karena torangnya tidak lihat, tapi torang punya iman. Nah, Alkitab bilang disebut berbahagia walaupun tidak melihat namun percaya. Nah, ada juga yang berkati Tuhan. Begitu juga cerita yang torang boleh baca tadi, surat Paulus yang pertama di jemaat Korintus. Ya, ini surat Paulus ini meneguhkan, menasihatkan tuh orang-orang di Korintus. Ada di ini Paulus ini ada dengar keluarga klu bahwa di jemaat Korintus terjadi perpecahan. Apa sebab ada? Karena orang-orang Korintus terlalu percaya filsafat Yunani. Makanya orangnya tidak terlalu percaya itu apa? Kebangkitan. Padahal orang percaya Pak Yesus toh melalui ajaran Aquila dan Priscilla. Sebelum Paulus mengajar tentang Tuhan Yesus, ini Aquila dan Priscilla so ajar tuh, so datang ajar lebih dulu. Jadi orang so tahu ini orang-orang Kristen yang ada di Korintus, orang so tahu. Tetapi ada di karena banyaknya ajaran, sehingga orang terkelompok-kelompok. Ada yang mengandalkan Paulus, ada yang mengandalkan Apolos, ada yang mengandalkan Kristus, ada yang mengandalkan Kefas. Jadi orang apa? Pergolongan-golongan. Makanya keluarga klu bilang Pak Paulus, ini Paulus dapat dengar itu jemaat di Korintus so pecah, dia kirim surat. Karena dia yang apa? Dia yang bangun ke jemaat Korintus tuh. Dia sudah tinggal di sana 1,5 tahun. Jadi dia tulis surat ada dia tulis surat. Dia kasih tegaskan ke orang Korintus. Orang Korintus, dia kasih nasihat. Dikasih yang mesti percaya bahwa memang benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Benar-benar Tuhan Yesus hidup. Karena apa? Tuhan Yesus apa? So menampakkan diri. Ini Paulus menegaskan ada dia menasihatkan ada bahwa pemberitaannya ada betul-betul ada dia bilang begini. Apa yang kuterima yaitu apa? Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah apa? Telah mati, ia telah dikuburkan dan ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Ini merupakan apa? Intisari kok ada di sebenarnya DP Injil inti yang dia mau sampaikan kepada orang-orang di Korintus, bahwa dia mau bilang intisari dari segala pemberitaannya yaitu apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya ada di Paulus meyakinkan orang-orang Korintus bahwa apa? Betul memang Tuhan Yesus apa? Bangkit. Kenapa? Tuhan Yesus menampakkan diri Pak Kefas. Kefas itu Petrus toh, ya, kepada Kefas, kepada ke-12 murid. Ada selain itu Tuhan Yesus telah menampakkan kepada lebih dari 500 saudara. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dan Paulus bilang apa dari? Dia juga menampakkan diri pas apa? Pak kita, Pak Paulus, waktu dia mau ke Damsyik, mau aniaya orang Kristen, baru tengah jalan, waktu itu ada cahaya. Apa tak buka tuh langit, kok ada cahaya dari langit. Kok Paulus, kok ada suara dari langit. Saulus, waktu itu DP nama belum Paulus, Saulus. Ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini Saulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Semenjak itu Tuhan menampakkan diri pas apa? Pak Paulus, dan apa? Paulus dijadikan sebagai apa? Rasul. Walaupun orang-orang Kristen
yang ada di Korintus meragukan kerasulan dari Paulus. Tetapi adik Paulus bilang kita ini kasihan paling hina. Kenapa? Dia dulunya ada di penganiaya orang Kristen. Yang orang mau pipa Tuhan dia bunuh. Pokoknya dia setiap orang yang mau pipa Tuhan dia marah sekali. Dia mau cari kemudian mau dia mau bunuh. Makanya ada di waktu dia dipakai Tuhan menjadi penginjil, pemberita Injil, jadi orang lain tuh hari dia penganiaya orang Kristen. Kapan sekarang dia mau beritakan Tuhan Yesus? Nah, ini Paulus meyakinkan juga orang-orang Korintus bahwa benar-benar Tuhan Yesus ada menampakkan pada dia. Jadi kasihan dia itu paling hina. Karena dia penganiaya orang Kristen yang dianugerahkan Tuhan secara sempurna untuk menjadi Allah Tuhan. Ya, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ini Paulus bilang, dari semua itu orang itu dia yang paling hina. Maka dari itu ini Paulus meyakinkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Dia bilang, aduh kasihan ini percaya tentang kebangkitan Kristus. Ini kok mula-mula dari cerita, cerita minggu lalu cerita dari dusta mahkamah agama dusta mahkamah agama. Dia bilang Tuhan Yesusnya tidak bangkit, itu cuma di murid pencuri pada waktu malam, sehingga orang bilang Tuhan Yesus bangkit. Padahal orang so kasih uang suap, uang tutup mulut untuk saudara-saudara supaya jangan bilang hal yang sebenarnya mereka saksikan. Makanya itu cerita itu beredar sampai sekarang, dan bukan berarti bahwa mungkin hal ini didengar oleh orang Kristen yang ada pada saat itu. Makanya orangnya tidak percaya tentang kebangkitan. Nah, kebangkitan orang mati. Tambah lagi sebanyak sekali filsafat Yunani yang orang percayai. Maka orang seakan-akan kurang percaya sehingga orang terpecah-pecah saling mengandalkan pemimpin-pemimpin jadi orang terpecah-pecah. Nah, ini Paulus kasih dia bilang lagi, karena kasih karunia Tuhan ada kasih karunia, kasih yang kita boleh menjadi alat Tuhan. Mau panggil yang tadinya kita mau larang, kita mau bunuh orang yang datang pada Tuhan, kalau sekarang kita mau panggil itu orang, mari datang pada Tuhan, mau mengenal Tuhan, karena Tuhan sudah mati, dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga. Karena kematian dan kebangkitannya, maka orang semua diselamatkan. Alkitab bilang, kalau ndak mati, nikonya ndak bangkit, nah orang kepercayaan sia-sia. Makanya Paulus meyakinkan kita diri ini kasih yang paling hina, tetapi Tuhan pakai untuk untuk kasih yakinkan orang. Ceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ceritakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Ceritakan bahwa kita benar-benar dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Makanya setelah Paulus ini mengirim surat ke jemaat di Korintus, dia bilang, iya percaya karena karena Tuhan Yesus mati, dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga. Nah, karena inti dari penginjilan Rasul Paulus yaitu dia cuma mau bilang bahwa Tuhan Yesus mati, dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itulah merupakan inti dari pemberitaan penginjilan dari siapa? Dari Rasul Paulus. Makanya pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus adalah Injil, ya, kabar baik untuk orang semua bukan cuma orang Korintus, tetapi untuk orang juga Pemberitaan Paulus bilang itu kabar baik. Itu kabar baik itu menyelamatkan orang, karena dengan kematian Tuhan Yesus maka orang mendapat keselamatan. Keselamatan orang ada dapat cuma-cuma nyandak bayar iya orang dapat karena kasih karunia dari Tuhan. Nah, ini berkat Tuhan, karena keselamatan yang diberikan Tuhan hanya cuma-cuma untuk orang semua yang ada di dunia ini. Maka marilah Encik bilang sekali lagi, orang jangan goyah teguhkan orang hati supaya benar-benar orang percaya. Jangan lupa teruskan ceritakan pada orang teman-teman supaya meyakinkan bahwa orang punya Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, yang selalu memberkati orang semua. Maka melalui kematian dan kebangkitannya orang boleh menerima kemenangan. Nah, adik-adik berkati Tuhan,
kemenangan yang orang dapat dari Tuhan dapat orang gunakan dalam orang kehidupan hari-hari. Karena apa? Orang menang dari maut, orang menang dari dosa. Karena siapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada tebus orang semua pedosa. Untuk itu, karena Tuhan Yesus so mati dan bangkit pada hari yang ketiga, orang apa? Yakini bahwa benar-benar keselamatannya daripada Tuhan membawa orang pada apa? Kemenangan. Kemenangan sebagai orang percaya, kemenangan bahwa orang punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dari pelajaran 16 ini orang belajar. Baru DP judul kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mari orang bersaksi melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, wujud dari apa? Orang kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, orang mulai dapat lihat tuh, rajin beribadah sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, menjadi anak yang dengar-dengaran pak mama dan papa. Di mana saja orang bilang, aduh tuh anak bagus sekali. Berarti orang siapa? Bersaksi bagi orang lain dan menyatakan bahwa inilah Kristus hidup di tengah-tengah orang yang percaya dan mengamini bahwa segala kehidupannya Tuhan selalu ada karena Tuhan Yesus apa? Hidup di hati orang semua. Orang bersaksi melalui orang perbuatan, orang kata-kata, orang cerminan hidup bahwa benar-benar orang punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan apa yang terbaik untuk orang. Toh ada orang tuh yang merelakan DP putra tuh DP anak untuk apa? Untuk menebus dosa dunia tuh nyanaan. Cuma Allah dalam Yesus Kristus menebus orang semua dari dosa-dosa. Makanya orang menang, orang selamat dari segala dosa kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami percaya Engkau ada, Engkau hidup untuk kami manusia. Engkau hidup untuk membawa kemenangan bagi kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu di mana saja kami pergi dan berada, melalui tutur kata kami, perbuatan dan tingkah laku kami, sehingga kami dikenal sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Dan banyak orang yang datang kepada Tuhan dan menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, doa kami, sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.